Pemirsa, nyaris sepekan terakhir ramai perdebatan tentang penetapan status bencana nasional terhadap banjir dan longsor yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ragam kritik warga khususnya di media sosial berdasarkan jumlah korban jiwa yang banyak sehingga diasumsikan bencana besar harus berstatus bencana nasional. Warga cenderung menganggap jika belum ditetapkan bencana nasional berarti pemerintah pusat dianggap lambat atau abai. Padahal penetapan status bencana nasional memiliki kriteria hukum yang ketat dan sama sekali tidak berkaitan dengan tinggi suara warganet, jumlah korban, atau viralnya peristiwa. Prinsip hukum bencana nasional bergantung ke kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Dengan kata lain, bencana nasional ditetapkan saat pemerintah daerah benar-benar lumpuh dan bukan saat publik sedang panik. Pemirsa, kita akan membahas isu status bencana nasional agar memahami penetapannya yang ramai dibahas oleh publik di media sosial. Kita sudah bersama dengan pakar kebijakan publik Universitas Trisakti yang tersambung melalui Zoom, Trubus Rahardiansyah. Selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore Mbak Tasya. Iya, terima kasih waktunya Pak Trubus sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mungkin ingin memulai dari pertanyaan apa catatan Anda Pak Trubus secara keseluruhan terhadap bagaimana pemerintah menangani bencana yang terjadi di 3 provinsi, di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Iya, secara keseluruhan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ya dalam penanganan bencana ini sudah cukup optimal menurut saya. Karena apa? Karena sudah memberikan segala istilahnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat korban dari bencana itu, dan juga bagaimana pemerintah mengusahakan berbagai persoalan-persoalan misalnya terhadap persoalan listrik. Nah itu PLN sudah melakukan upaya, ya berbagai upaya lah setidaknya masyarakat kita yang terdampak yang menjadi korban dari adanya bencana itu bisa menikmati listrik. Akan tetapi tentu ini juga masih problem karena di beberapa kabupaten kota, terutama kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Aceh Tengah itu sebagian masih gelap. Dan ada juga di daerah Tapanuli juga ada sebagian yang masih pula di Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan. Itu diduga masih ada yang terisolir, sehingga ini menjadi catatan, tetapi PLN sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menikmati listrik. Yang kedua tentu terkait dengan misalnya komunikasi. Nah, komunikasi ini pemerintah pusat sudah berusaha keras dengan mendatangkan bantuan berupa Starlink. Itu Presiden sudah meminta kepada pihak komunikasi untuk mengoptimalkan komunikasi sehingga setidaknya bisa ada komunikasi yang baik antar wilayah, karena memang persoalannya adalah cakupan wilayah dari bencana ini yang begitu luas, karena ini menyangkut 3 provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Namun demikian pemerintah dengan segala kapasitas yang ada sudah memberikan bantuan, baik juga dalam ini hari ini juga Presiden sudah mengunjungi ke sana. Artinya perhatian yang serius dalam ini termasuk dari berbagai komponen masyarakat, tidak hanya pemerintah ya, tetapi juga komunitas-komunitas maupun lembaga-lembaga yang lain sudah juga istilahnya melakukan langkah-langkah penyelamatan. Nah, perlu diketahui bahwa bencana itu ada tiga tahap sebenarnya. Pertama disebut pra. Nah, pra ini sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, di mana di situ harus ada edukasi, ada semacam sosialisasi, berbagai aturan-aturan yang ada, dan harus bagaimana ketika terjadi bencana. Nah, karena Indonesia ini adalah negara memang 1000 bencana. Karena 1000 bencana harusnya pemerintah daerah punya perhatian, dan di situ anggaran juga disediakan. Sebenarnya tidak hanya di APBD, dan ada juga Badan Penanggulangan Daerah juga setiap kali melakukan semacam sosialisasi, tetapi mungkin perlu dioptimalkan juga. Nah, karena ada daerah-daerah yang pada saat istilahnya sosialisasi baik, tetapi pada saat bencana juga kadang-kadang belum siap juga.
Nah, yang kedua terkait dengan saat terjadinya kejadian. Nah, kejadian ini memang kalau masyarakat memang belum siap, kaget gitu kan, terkejut, shock itu melihat begitu air begitu ini banyak, artinya derasnya angin dan banjir bandang lah katakanlah seperti itu, juga tanah longsor. Nah, itu masyarakat juga ada yang belum siap, ada yang kaget juga, ada yang ya panik lah seperti itu. Nah, inilah menjadi potret di mana masyarakat kita terkait dengan bencana tentu di wilayah 3 provinsi sangat panik. Kalau belajar dari daerah lain misalnya di Lumajang, itu kan ada Gunung Semeru, masyarakatnya sudah terbiasa dengan bencana, jadi mereka sudah biasa bagaimana menghadapi bencana itu dan mereka harus bertindak itu seperti apa gitu. Itu sudah bisa gitu. Baik. Sudah bisa ditanggulangi. Nah, kemudian juga di Yogyakarta itu juga ada seringkali ada bencana namanya Gunung Merapi. Ya, itu masyarakat juga sudah biasa dengan kondisi dan bagaimana ketika terjadi bencana mereka bisa menyelamatkan diri dengan langkah-langkah yang dia ketahui, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pasca. Nah, pasca bencana ini yang panjang sebenarnya, tidak saja menyangkut relokasi tempat tinggalnya, juga renovasi juga, rehabilitasi, juga infrastruktur yang harus dibangun banyak sekali, apalagi ini 3 wilayah sekaligus ya, dan yang dampaknya sangat luar biasa memang. Nah, tentu ini membutuhkan proses yang panjang. Di satu sisi sebenarnya ada masalah ini korban-korban itu. Nah, korban itu yang artinya yang selamat, ini kan juga harus diadvokasi karena harus ada konseling juga, karena di antara mereka banyak yang trauma, ya ketakutan juga dan kondisi shock lah, seperti stres seperti itu. Nah, ini jangan sampai menjadi korban selanjutnya, artinya sampai ke hal-hal yang bersifat membawa korban nyawa, karena bisa saja orang stres jadi sakit, jadi mentalnya terganggu dan sebagainya. Nah, ini penanganan seperti ini yang penting di ini. Nah, di 3 wilayah ini sebenarnya persoalannya adalah jenjang pertama itu ada di kabupaten kota. Ketika kabupaten kota itu menangani, sebenarnya sudah ada sebagian kabupaten yang menangani dengan baik, tapi ada juga yang memang serasa seperti lumpuh, yaitu di Aceh Timur, Aceh Utara, dan di Aceh Tengah itu Mbak, dan termasuk di Tapanuli, Tapsel, dan Tapteng, dan Taput, itu memang agak berat sekali kondisinya. Nah, tentu ini memang tak semudah yang kita bayangkan, karena memang tentu ini membutuhkan penanganan khusus, tetapi di situ kalau mereka tidak mampu sebenarnya itu ada bantuannya ke pemerintah provinsi. Nah, tingkat provinsi gubernur yang menentukan. Nah, tentu ini menjadi catatan kalau melihat kondisi sejarah sebelumnya, artinya pengalaman Indonesia, karena kita ini sudah berkali-kali bencana. Dulu di Yogyakarta itu ada bencana gempa, nah itu di Sleman maupun di Bantul, tapi karena nggak mampu menyerahkan kepada provinsi daerah itu Yogyakarta, dan itu yang menangani. Juga selesai, dan juga di Cianjur misalnya juga provinsi Jawa Barat, juga di Palu juga provinsi di sana, tetapi itu semuanya tingkat provinsi. Nah, sepertinya ini sekarang juga harusnya tingkat provinsi yang menangani, Mbak, sehingga ketika singgung istilahnya di masyarakat, di media sosial juga netizen itu usulan dari DPR juga, bagaimana kalau itu dinaikkan statusnya jadi nasional gitu, atau bencana nasional. Ini kan bencana nasional ini kan kita memang merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 itu sendiri. Memang ini Mbak, istilahnya itu membutuhkan semacam prasyarat-prasyarat yang ketat lah. Ada kriteria-kriterianya ya Pak Trubus? Betul, kalau dilihat di pasal 7 ayat 2 undang-undang itu, misalnya mengenai jumlah korban, luasnya cakupan, kemudian juga akses dari masyarakatnya yang terisolasi itu, dan termasuk dampak ekonomi, ada infrastruktur yang rusak berapa, dan itu juga ada kriteria-kriteria. Tetapi sekali lagi bahwa ada persoalan bagaimana kemudian kalau itu ditingkatkan menjadi nasional, karena apa? Tentu ada persoalan pertimbangan-pertimbangan, karena yang menetapkan kan presiden, tentu itu presiden sangat menunggu dari bagaimana kalau misalnya gubernur-gubernur sudah 3 gubernur ini taruhlah bisa menyatakan tidak sanggup misalnya lah. Itu akhirnya menyerahkan kepada yang namanya kementerian lembaga terkait, artinya BNPB, juga kementerian-kementerian yang ada Menko juga Mbak, yang bisa menangani misalnya seperti itu, yang selama ini itu yang terjadi. Nah, jadi dalam hal ini memang pemerintah sudah melakukan banyak hal sebenarnya terkait dengan 3 wilayah ini, tetapi memang jujur masih banyak yang realita di lapangan, karena itu banyak yang korban yang belum ditemukan juga, dan kondisi terisolasi ini juga memberatkan juga, apalagi kondisi secara fisik
itu sulit sekali terjangkau ke sana dan Baik. karena banyak infrastruktur yang putus lah, yang rusak ya, mungkin Iya. menyebabkan mereka juga kesulitan dalam mengirim bantuan, Mbak, terutama untuk makanan, obat-obatan, dan ini yang sangat dibutuhkan sekarang ini, Mbak, menurut Oke, saya. baik. Pak Trubus, kalau tadi Anda sudah memaparkan bahwa menurut pengamatan Anda, sebenarnya secara upaya dan juga kesigapan pemerintah sudah cukup optimal untuk penanganan bencana di 3 provinsi ini ya Pak Trubus. Tetapi kan memang kenyataan di lapangannya rakyat masih menjerit, masih ada yang terisolasi. Kita tahu bagaimana kondisinya, akses jalan putus, akses listrik juga putus, komunikasi sempat putus, bahkan ada yang kelaparan, bahkan ada penjarahan. Nah sekarang pertanyaannya Pak Trubus, kalau kemudian ada desakan di masyarakat untuk meningkatkan status ini menjadi bencana nasional, menurut Anda apakah peningkatan status itu akan signifikan menjadikan proses perbaikan atau penanganan bencana ini menjadi lebih cepat, Pak Trubus? Sebenarnya enggak ini, Mbak, ada korelasi secara langsung loh, Mbak. Artinya ketika itu ditetapkan menjadi nasional, memang kriterianya di situ misalnya APBN digelontorkan cukup besar ke sana. Kemudian ada juga kepala daerah sudah bertanggung jawab. Ini pengalaman kita ini, Mbak, tahun 2004 mengenai tsunami Aceh. Nah, tsunami Aceh itu kan pernah ditetapkan sebagai bencana nasional ya. Iya. Nah, di sana kemudian juga TNI Polri secara leluasa juga masuk ke sana dan di sana banyak hal yang harus diterima dalam hal ini ya, potensi-potensi pejabat-pejabatnya bisa Mbak, dipantau langsung kan, karena hal-hal yang bisa saja kalau terjadi penyimpangan atau istilahnya itu pelanggaran hukum atau apa, itu segera menerima resiko yang lebih berat lagi, karena persoalannya kemudian ketika bencana itu sifatnya nasional memang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan pemerintah pusat dalam ini lembaga aparat penegak hukum itu secara langsung, Mbak, melakukan investigasi menyeluruh itu, dan pada akhirnya menimbulkan kekhawatiran, kecemasan juga kalau namanya bencana, dan itu pernah dialami oleh Ibu salah satu pejabat kita, menteri waktu itu, yang berurusan dengan KPK, terpaksa dan diproses masuk penjara karena dianggap lalai gitu dalam memberikan bantuan di tsunami Aceh. Nah, ini hal-hal menurut saya yang menjadi pertimbangan. Tetapi kalau mengenai respon cepatnya, sebenarnya sekarang sudah cukup cepat, Mbak, responnya, karena tanggap darurat ya sudah dilakukan dengan secara ini, karena daerah kan punya kapasitas untuk melakukan tanggap darurat baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Lah kalau di tingkat pusat tentu selama ini memfasilitasi, memantau, bahkan hari ini Presiden ke sana pun sudah menyatakan bahwa kondisinya makin membaik. Itu artinya di situ sudah ada perkembangan-perkembangan, meskipun diakui ya tentu persoalan-persoalan masih rumit kaitannya dengan begitu luasnya bencana itu, dan potensi terjadi susulan juga karena memang hujan masih lebat juga masih turun di sana di berbagai titik wilayah itu gitu. Jadi ini juga menjadikan perhatian apakah kemudian pemikiran publik, artinya ada sebagian publik menganggap kalau begitu supaya ini pemerintah pusatnya yang bertanggung jawab. Nah, ini kan hal-hal menurut saya juga nggak terlalu ini, Mbak, terlalu relevan. Nah, tentu persoalannya kan memang provinsi dan kabupaten kota harus kolaborasi sinergitas, di satu sisi pemerintah pusat juga memfasilitasi semuanya. Jadi hal ini menurut saya ya usulan-usulan untuk melakukan status bencana nasional itu menurut saya tidak tepat juga. Artinya memang dalam hal ini perlu kajian yang mendalam juga. Tentu dari sini BNPB yang mengkaji di sana kan, memang ada nggak itu dalam waktu 1-24 jam itu ada aturannya, memang harus melakukan kajian kalau memang gubernur-gubernur itu ada 3 wilayah gubernur itu menyatakan tidak sanggup gitu loh. Ini kan juga harus ini, Mbak, harus dikaji secara mendalam itu, Mbak. Jadi indikatornya memang dari kesanggupan kepala daerah di 3 provinsi ya Pak Trubus. Apakah kemudian mereka memang membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat yang bentuknya memang berbentuk sebagai status bencana nasional, sehingga itu kemudian baru bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional, begitu ya Pak Trubus? Iya, karena kan sesungguhnya mereka tinggal sebenarnya duduk bersama lah gitu. 3 gubernur itu duduk bersama, memetakan masing-masing ini, tetapi kan perlu diketahui gubernur-gubernur ini juga masih sibuk dengan urusan ini. Betul. Urusannya daerahnya masing-masing, Mbak. Kita juga memahami misalnya Aceh yang katakan tadi, Aceh Timur, Aceh Utara, itu gubernurnya untuk sampai ke sana juga berat sekali karena medannya sangat berat, Mbak, dan status kerusakannya itu sangat dahsyat, Mbak. Bahkan yang mengatakan tsunami kedua, mengatakan itu Pak sampai gubernurnya kan bilang seperti itu. Artinya dari sini catatannya bahwa memang
apa namanya kondisi gubernur-gubernur itu kepala daerah masih disibukkan dengan kondisi real yang di lapangan. Di satu sisi misalnya di Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan juga kondisinya masih memprihatinkan sekali, Mbak. Artinya gubernur Sumatera Utara yang bertanggung jawab itu juga masih disibukkan dengan kondisi menangani wilayah sendiri. Jadi memang secara kebijakan sebenarnya mereka tiga gubernurnya duduk bersama saja lah, kita konsolidasikan sebagaimana tinggal konsultasi dengan Menko lah, dalam ini kementerian terkait dan BNPB untuk menetapkan status berikutnya. Tetapi sekali lagi memang persoalan tidak semudah yang kita bayangkan. Memang namanya masyarakat publik ya sangat wajar lah kita, karena kondisi melihat begitu luasnya cakupan bencana itu sendiri dan bagaimana korban yang terus berjatuhan, karena memang di ini baru ditemukan sekitar 400. Kalau dulu di Yogyakarta sampai 6.000, Mbak, lebih itu yang meninggal, juga tetap aja bukan bencana nasional. Iya, baik. Nasional, iya. Baik Pak Trubus, ini sebenarnya bukan hanya desakan netizen di sosial media, tetapi juga ada desakan sekelompok koalisi masyarakat sipil, ada dari Walhi, dari Forum Islam Aceh, dari koalisi NGO HAM, dan beberapa LSM lain yang menilai bahwa provinsi atau kepala daerah di tingkat provinsi sudah dianggap, mereka ya menganggap ya Pak Trubus, tidak mampu lagi, sehingga diperlukan koordinasi dari pusat. Dan salah satu yang menjadi concern dari mereka adalah pemerintah pusat harus menetapkan status bencana nasional karena itu dianggap sebagai bentuk keberpihakan. Nah, nanti kita akan bahas Pak Trubus di segmen selanjutnya, bagaimana caranya pemerintah pusat menunjukkan keberpihakan yang lebih tinggi lagi di luar apa yang kemudian perdebatan masalah status bencana nasional atau tidak. Kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime.